Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Gusti, dokter yang bertugas di Poliklinik ini. Tapi Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan motorik, refleks fisiologis dan refleks patologis pada Bapak. Mungkin Bapak akan merasa sedikit kurang nyaman, tetapi saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, silakan berbaring Pak sambil saya melakukan citaan dulu Pak. Baik, di sini yang pertama yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan motor, di mana kita lihat dulu bentuk otot dari pasien ini mulai dari tangan sampai ke bawahnya. Nah, di sini saya melihat untuk tangan kanannya itu dia hipotrofi dan kaki kanannya juga, tapi untuk tangan kirinya dia normal dan kaki kirinya juga dia normal. Nah, selanjutnya saya akan menilai tonus ototnya. Di mana kita letakkan tangan kiri kita di atas bicepnya, lalu kita fleksikan tangannya 90 derajat seperti ini. Nah, di sini kita nilai tonus ototnya, di mana tangan kirinya ini saya mendapatkan dia hipotoni. Nah, kita lakukan hal yang sama juga di tangan kirinya. Nah, untuk tangan kirinya dia normal, tonus ototnya normal. Selanjutnya kita lakukan di kakinya. Pak D. Nah, untuk kaki kanannya dia hipotoni. Selanjutnya kaki kirinya. Pak D. Nah, untuk kaki kirinya dia tonusnya normal. Selanjutnya itu menilai kekuatan otot. Nah, kekuatan otot di sini caranya kita menyuruh pasien untuk mengangkat tangannya. Bapak bisa diangkat tangannya Pak. Nah, di sini pasien tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Selanjutnya kita mengangkatnya. Nah, di sini pasien tidak mampu menahan gaya gravitasi dan tidak mampu menggerakkan sama sekali tangannya. Di sini nilainya 0. Nah, nilainya 5 itu jika kita menyuruh mengangkat tangan pasien dan kita berikan tekanan dia mampu menahannya. Nilainya 4 jika pasien mampu mengangkat tangannya dan mampu menahan tekanan yang ringan. Nilainya 3 jika pasien hanya mampu mengangkat tangannya, tetapi ketika diberikan tekanan dia tangannya langsung jatuh. Nah, untuk nilainya 2 jika pasien mampu mengangkat tangannya tetapi tidak mampu melawan gaya gravitasi. Nilainya 1 jika pasien hanya mampu menggerakkan jari-jarinya, dan nilainya 0 jika pasien tidak mampu menggerakkan sama sekali tangannya. Nah, di sini di tangan kanannya itu nilainya 0. Selanjutnya kita lakukan di tangan kirinya. Nah, di sini tangan kirinya itu nilainya 5. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di bagian tungkainya. Nah, di sini kaki pasien juga kaki kanan pasien nilainya juga 0 karena tidak mampu menggerakkan kaki kanannya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di kaki kirinya. Nah, di sini kaki kirinya mampu menahan tekanan yang saya berikan, nilainya itu 5. Jadi untuk kekuatan ototnya itu tangan kanannya itu 0, dan kaki kanannya 0, dan tangan kirinya 5, kaki kirinya juga 5. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Tapi Pak bisa dulu di sini Pak. Nah, kita menyuruh pasien duduk. Nah, lalu yang pertama itu kita nilai dulu dari bicep pasien. Nah, caranya itu kita letakkan ibu jari kita di atas bicepnya dan dengan posisi tangan itu antara fleksi dan ekstensi. Lalu kita pukul. Nah, kita rasakan kontraksi ototnya. Nah, di sini saya tidak merasakan adanya kontraksi. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga di bagian tricepsnya. Kita letakkan tangan kita di atas fossa oleh kraninya, lalu kita pukul.
Nah, di sini saya juga tidak merasakan adanya kontraksi. Maka untuk pemeriksaan refleks di bicep dan tricepsnya itu saya tidak merasakan adanya kontraksi. Selanjutnya di refleks brachio radialis kita pukul. Nah, di sini juga tidak ada kontraksi. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di tangan kirinya. Untuk tangan kanannya saya tidak menemukan adanya kontraksi. Tangan kiri prosesnya sama, kita posisikan tangan pasien antara fleksi dan ekstensi lalu kita pukul. Nah, di sini saya merasakan adanya kontraksi ototnya. Lalu kita lakukan hal sama di tangan di tricepsnya. Nah, di tricepsnya juga ada kontraksi. Lalu di bagian brachio radialisnya. Nah, di situ ada kontraksi. Selanjutnya itu pemeriksaan refleks patella, tendon patellanya. Caranya kita letakkan tangan kiri kita di bawah pahanya, lalu kita menentukan dulu lokasi yang akan dipukul, lalu kita pukul. Nah, di sini tidak ada kontraksi. Selanjutnya kita lakukan di kaki kirinya. Nah, di kaki kirinya ada kontraksi, tapi kaki kirinya normal dan kaki kanannya tidak. Nah, selanjutnya tadi Pak bisa berbaring Pak. Kita melakukan pemeriksaan refleks di tendon. Caranya kita dorsifleksikan dulu kaki pasien, lalu kita pegangkan, lalu pukul tendon asidosnya. Di sini saya tidak menemukan adanya kontraksi. Yang sama di kaki kirinya. Kita dorsifleksikan. Nah, di sini saya menemukan adanya kontraksi. Baik. Refleks. Saya menemukan adanya kontraksi di bagian tubuh kiri pasien, tetapi tidak di bagian kanannya. Selanjutnya itu refleks patologis. Nah, refleks patologis di sini kita luruskan dulu badan pasien, nah, lalu kita luruskan juga bagian kakinya. Kita lakukan pemeriksaan Babinski. Pemeriksaan Babinski di sini kita memberikan goresan di kaki pasien, telapak kakinya. Sebelum kita memberikan goresan, kita tes dulu pada tajamnya jarum. Lalu kita berikan goresan dari tumit ke lateral sampai ke bagian ibu jarinya. Nah, di sini saya tidak melakukan adanya kontraksi. Untuk interpretasinya itu, jika dia positif maka ibu jarinya itu akan dorsifleksi dan 4 jari lainnya itu akan mengembang. Nah, kita lakukan hal yang sama pada kaki kirinya. Nah, di sini ada gerakan dorsifleksi pada ibu jarinya. Artinya untuk refleks patologis, untuk pemeriksaan Babinskinya itu dia bagus di kaki kirinya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan open ham. Di caranya itu di bagian dari tibialis anteriornya kita urut, lalu kita tanya pasien apakah ada yang dia rasa atau tidak. Coba ada kita semua. Nah, untuk interpretasinya juga kita lihat apakah ada dorsifleksi di ibu jarinya. Jika dia ada, berarti dia bagus. Jika tidak, maka untuk pemeriksaan open ham-nya ini dia kalah. Nah, selanjutnya kita lakukan di kaki kirinya. Kita urut. Nah, kita lihat untuk interpretasinya sama dengan yang tadi, ada dorsifleksi di bagian ibu jarinya dan keempat jari lainnya itu mengembang. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di jarinya. Caranya itu seperti ini. Kita berikan goresan di jari tengah pasien, lalu kita berikan hentakan. Nah, untuk interpretasinya itu kita rasakan di 4 jari lainnya itu ada kontraksi, tapi di tangan kanannya pasien ini saya tidak merasakan adanya kontraksi. Kita lakukan lagi di tangan kirinya. Kita berikan goresan. Nah, di sini ada kontraksi di 4 jari lainnya. Jadi pemeriksaannya telah selesai. Pak bisa kembali dulu, saya bisa melakukan cuci tangan Pak.
Baik, jadi berdasarkan pemeriksaan tadi dan berdasarkan skenario, saya mendidik pasien ini ada 3, yaitu yang pertama itu ada miastenia grafis, ada paralisis periodik, dan yang terakhir itu GBS. Baik, terima kasih.